Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ketua PUI untuk memberikan sambutan. Dipersilakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai para sepuh bini sepuh, para alim ulama, wabil khusus para habaib, wabil khususon khusus Habib Husain bin Abu Bakar Ba'abud. Beliau selalu begitu. Ketika persiapan beliau repot-repot menyambut panjenengan semua, mbasa wayahe beliau memberikan sambutan ke depan, menyerahkan sepenuhnya kepada panitia yang ada di sini. Itu di belakang beri kode itu, lanjut dengan mengacungkan angka nomor 1. Beb, nun sewu Beb, kula ngrepotin jenengan terus niki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di dalam sebuah majelis yang luar biasa. Majelis yang bukan majelis biasa, ini majelis luar biasa. Karena ada misi yang kita emban untuk melaksanakan kegiatan halaqah kebangsaan hari ini. Bukan semata misi dari sebuah misi lokal Kediri, tapi misi nasional. Kediri yang menjadi bagian dari Jawa Timur, menjadi bagian dari Indonesia, harus bisa memposisikan diri di dalam proses-proses bernegara kita, termasuk di dalam Pilpres yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Tanggal pinten Pak, Bu? Tanggal 14. Dinten apa menika? Rebo. Sakmenika tanggal sekawan. Kirang pinten-pinten nih? 10 hari. Pun supe nggih? Milih sinten? Amin niku sinten? Paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Mboten kesupen to? Nah, oleh mensosialisasikan empun kelentu amin terus, mengke sing mboten ngertos digoleki endi sing jenenge amin nggih. Ya. Amin yel-yel kita akronimnya, singkatannya, tapi harus dijelaskan amin itu adalah singkatan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Singkatannya sing lengkap neh luwih dawa tapi engko malah lali. Anies Rashid Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Lek dawa-dawa malah lali nggih. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Alhamdulillah kita dipertemukan di sebuah majelis perjuangan. Bukan hanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita yang hadir di sini mayoritas adalah muslim yang memegang akidah kuat, memegang keimanan kuat, memegang suatu misi li'ila'i kalimatillah. Bagi kita bangsa Indonesia, khususnya muslimin yang ada di Indonesia, memajukan negara itu adalah wajib. Memajukan Islam itu jauh lebih wajib. Setuju? Takbir! 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 Memilih presiden, tentu kita tidak hanya mendasarkan kepada pemikiran-pemikiran rasional saja, tidak mendasarkan kepada pemikiran-pemikiran
yang bersifat keduniawian semata. Islam mengajarkan kepada kita memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan ketika kita rombongan kecil saja, wong loro, wong telu, wong limo, kudu enek sing mimpin. Lek ora ditunjuk pemimpinnya, engko sing mimpin sapa? Setan. Apa meneh milih pemimpin di lingkup yang besar, apa meneh milih presiden. Tapi milih presiden tentu saja bagi umat Islam yang berpikir, memahami, meyakini bahwa memilih pemimpin itu adalah sebuah kewajiban syariah, maka ketika memilih pemimpin pun kita harus mencari pemimpin yang secara syariah itu memang layak untuk dipilih. Leres napa mboten? Ora angger. Di media sosial, karena kita semua ini sudah biasa bermedsos tiap hari, banyak berseliweran tentang berbagai kriteria pemimpin, tetapi tidak semuanya membawa kriteria-kriteria yang berdasarkan agama, berdasarkan syar'i. Enek sing jane ngerti agama tapi khawatir dikatakan kalau nanti membawa agama berarti itu politik identitas. Lho kono pancene ngono, pihak kono mesti duwe ngono. Politik harus dipisahkan dengan agama. Jare sapa? Justru agama kita, agama Islam adalah agama yang lengkap. Soal amaliyah, soal sosial, soal politik, semua diajarkan di kita. Memilih pemimpin tadi itu adalah salah satu bentuk ikhtiar politik. Bahkan kita juga dituntun memilih pemimpin iku sing piye. Nggih? Ora sembarang. Kanjeng Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul karena memiliki kriteria-kriteria kenabian. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pemimpin itu ora sembarang. Kudu pinunjul lek cara Jawa. Duwe linuweh. Ora sembarang. Jadi kita mengikuti tuntunan itu. Kita berpikir pemimpin yang paling layak memimpin negeri ini, negara ini, maka kriteria-kriterianya adalah kriteria-kriteria keduniawian. Kudu itu iso mecahne masalah. Utange saiki sak pirang-pirang. Sing utang sapa? Wong kae. Oke, engko lek diterusne kira-kira utange lunas apa tambah akeh? Lunas apa tambah akeh? Berarti diterusne apa dilereni? Jelas. Ya ora mungkin toh diterusne. Apa pengen tambah bengep? Pengen tambah remuk? Ta? Sing sadar pikire mesti jelas. Arahnya diterusne apa dirubah? Lanjutkan apa perubahan? Lanjutkan apa perubahan? Siapa calon presiden yang mengusung perubahan? Ada yang lain? Satu-satunya pemimpin yang mengusung perubahan adalah Amin, paslon nomor 1. Jadi kalau kita ingin negeri ini berubah dari kondisi keterpurukan sekarang, nun sewu, dari satu sisi oleh kita berpikir tentang dunia ini, monggo
dihitung kriterianya, dilihat kriterianya. Pemerintahan yang ada sekarang, dia ingin melanjutkan kekuasaannya dengan mengusung calon tertentu. Wes rasa tak sebut, wes jelas itu teng pundi. Yo kae lho. Kuwi diterusne iki andalane apa? Indikator-indikator, angka-angka statistik ekonomi, sosial, politik, transparansi, korupsi, semuanya indikator itu posisinya turun, anjlok di bawah kepemimpinan rezim sekarang. Mosok koyok ngono kuwi dibelani untuk diterusne. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita semua harus bersepakat, harus membulatkan tekad bareng-bareng, perubahan harus kita lakukan. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Mustain, kita sebagai umat Islam tidak hanya berpikir soal keduniawian, melainkan kita juga berpikir ukhrawi. Agama kita menuntun kita untuk memilih pemimpin itu yang bagaimana. Jenengan rasakan selama di bawah kepemimpinan rezim sekarang ini, apakah agama Islam mampu berdiri tegak untuk menegakkan kalimah Allah, li'ilahi kalimatillah? Tidak. Banyak dari ulama-ulama kita yang memberikan arahan-arahan, memberikan fatwa-fatwa, mengingatkan kepada pemerintahan yang cenderung makin Islamofobia, tapi justru ulama-ulama kita yang kemudian dikriminalisasi. Nggih napa mboten? Berapa banyak ulama kita yang harus masuk ke penjara hanya karena menegakkan kebenaran, menjalankan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Negeri Islam, negeri yang mengedepankan agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya ketika ada ulama yang memberikan peringatan, fatwa, maka dengarkan dan kemudian jalankan. Bukan yang memberikan fatwa, memberikan kritik, memberikan saran, malah kemudian dicurigai dan dikriminalisasi. Bahkan ada yang diberi stigma teroris. Ini tentu bukan model pemerintahan ideal yang kita inginkan bersama. Nggih napa mboten? Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan? Karena mekanisme perubahan secara konstitusional di Indonesia, perubahan kepemimpinan itu dilakukan melalui pemilu, pilpres, maka ke depan kita harus gunakan itu tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih pemimpin yang secara rasional keduniawian memang itu layak untuk kita pilih memimpin negara ini. Selain itu secara syar'i dia memang pantas untuk kita jadikan pemimpin, bukan hanya memimpin bangsa dan negara, tapi dia juga menjadi panutan di dalam kehidupan beragama. Dan saat ini calon yang memiliki kriteria itu sopo? Sing kira-kira iso dadi panutane wong Islam, presiden tapi ya iso dadi panutane wong Islam sa Indonesia, di antara 3 calon itu sopo? Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Yakin nggih? Loh, pemimpin Islam di negara mayoritas beragama Islam, maka sudah sewajarnya
dia itu memiliki ilmu keislaman yang mumpuni, dia itu memiliki keimanan yang kuat, akidah yang kuat, sehingga di dalam memimpin negara yang besar ini, negara yang dihuni oleh 270 juta lebih masyarakat Indonesia yang 80% diantaranya adalah beragama Islam, maka sudah selayaknya pemimpin yang memiliki kriteria dia itu cinta dengan Islam, dia menjalankan amalan-amalan Islamiyah di dalam kehidupan sehari-harinya, dia mengerti agama dengan baik, mengamalkannya dengan baik, mendakwahkannya dengan baik. Karena posisi presiden itu luar biasa, Bapak Ibu. Posisi presiden itu luar biasa. Dia bukan memang secara konstitusi pemimpin negara, pemimpin pemerintah, tetapi posisi pemimpin yang wewenangnya luar biasa itu bisa jadi kemudian dia bawakan untuk sesuatu yang justru bertentangan dengan nilai-nilai, termasuk nilai agama. Gimana betul? Ojo sampai pemimpin itu jauh dari agama dan kemudian memimpin negara dengan cara-cara yang jauh dari agama. Maka kita harus meyakini bahwa pemimpin kita nanti bukan hanya bisa memimpin negara, tapi juga bisa menjadi pemimpin panutan bagi umat Islam. Engko enek sing entai, iki jane milih pemimpin ormas Islam atau milih presiden. Jadi lek ngomong agama, awake dhewe kan milih presiden. Nyapa kriteriane kudu pinter agama? Apa arep milih ketua pondok? Apa arep milih ustad? Niku ngapunten, ngriko niku mesti ngoten niku carane. Lek awake dhewe nduduh nekatiasane jagone awake dhewe, yang mereka jagone mereka itu nggak bisa, mereka mesti ngomong awake dhewe iki milih presiden, orang milih ulama. Awake dhewe milih presiden, orang milih pemimpin ormas Islam. Ngomong apa? Ya lek calon presiden itu pinter mimpin negara dan dia juga memiliki ilmu yang luas dalam agama, alhamdulillah. Nggih mboten? Nggih ta? Alhamdulillah. Itu kriteria yang lengkap, sempurna. Orang mimpin dunia tok tapi iso bareng-bareng membersamai kita untuk memikir akhirat. Moga ahlan wa sahlan saking Malang ini. Ustadz Lutfi di depan, moga di sini. Okay. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama-sama di sini untuk memantapkan niat kita, menguatkan tekad kita, ya, di dalam kita berijtihad memilih pemimpin yang layak untuk kita dukung, layak untuk kita perjuangkan untuk menjadi pemimpin, menjadi presiden di negeri kita ini. Kita mantapkan. Bila selama ini sebagian di antara kita mungkin berpikir bahwa memilih pemimpin itu pakai kriteria umum yang bolak-balik dibahas itu, ya, yang debat bolak-balik ya diomongne kuwi. Ya, hari ini kita memantapkan niat kita perbaiki niat kita, ya, dengan memberikan landasan memilih pemimpin yang memenuhi kriteria-kriteria secara syariah, secara agama kita, mana calon pemimpin yang terbaik secara syariah yang harus kita dukung dan kita perjuangkan. Nah, kalau kita berpikir sendiri-sendiri, barangkali kita akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Alhamdulillah pada 18 November tahun lalu para ulama se-Indonesia berkumpul di Masjid Az-Zikro di Bogor melakukan rembukan, melakukan ijtima di antara ulama untuk menyusun sebuah
fatwa calon presiden yang pantas dan layak untuk kita pilih sesuai dengan kaidah-kaidah, nilai-nilai keagamaan kita, khususnya agama Islam. Di antara calon itu yang mana? Dan alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan bahwa yang kita dukung, layak didukung ke depan adalah calon presiden nomor 1 dengan memenuhi berbagai banyak kriteria. Panjenengan mungkin juga sudah pernah melihat video di medsos, ya, ada salah satu anggota dari Ijtima Ulama menyampaikan betapa kegiatan itu dimulai sejak subuh sampai dengan jam 9 malam untuk menetapkan di antara 3 calon itu mana yang memenuhi kriteria-kriteria syariah untuk kita dukung dan kita tetapkan. Dan alhamdulillah kemudian hasil ijtima ulama itu menetapkan paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai paslon yang direkomendasikan untuk dipilih melalui ijtima ulama. Ulama sendiri ketika memilih itu juga sangat berhati-hati. Bahkan meskipun secara kriteria paslon nomor 1 kemarin sudah diputuskan semuanya mengarah ke sana, ijtima memutuskan beliau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar itu sebagai calon yang nanti kita dukung bareng-bareng, tetapi itu pun masih ada syarat pada waktu itu. Berupa apa? Ijtima ulama bukan hanya menetapkan kriteria presiden yang pantas didukung, bukan hanya menentukan siapa calonnya, tapi juga menawarkan, menyodorkan sebuah fakta integritas. Fakta integritas itu semacam perjanjian, ya, perjanjian kesepakatan yang di sana ada 13 butir, ya, 13 butir pesan dari fatwa majelis ulama yang itu harus disetujui oleh paslon itu. Kalau paslon itu tidak mau menyetujui fakta integritas itu, maka dukungan itu akan batal. Mengapa? Karena kita umat Islam bukan sekedar ingin memilih pemimpin negara, tapi juga ingin memilih pemimpin yang bisa menghidupkan terus-menerus, menciptakan kehidupan beragama di negeri ini, khususnya beragama Islam, menuju kejayaan Islam. Dari sana maka fakta integritas itu menjadi penting. Kalau tidak ditandatangani oleh pasangan calon yang kita dukung, maka selesai, tidak ada dukungan. Barangkali umat Islam akan menetapkan putusan, kita menyerahkan semua ke masyarakat, ijtima ulama tidak memilih calon manapun. Itu bisa terjadi. Nah, alhamdulillah meskipun itu butuh beberapa waktu, sekitar 2 minggu setelah ijtima ulama, akhirnya pasangan calon yang kita gadang-gadang untuk bisa memimpin kita setuju dengan fakta integritas. Beliau menyampaikan bismillah, 13 butir fakta integritas yang diminta oleh ijtima ulama untuk disepakati dan dilaksanakan di negeri ini ketika ketika Anies dan Muhaimin memimpin negeri ini. Bismillah, itu disepakati dan ditandatangani. Takbir, takbir, takbir. Perinting kula. Ini perjuangan kita bersama, Bapak Ibu. Ulama-ulama besar berkumpul untuk menetapkan mana calonnya. Kriterianya apa? Kriterianya ngambil dari Al-Quran, Sunnah. Ketika ketemu, kita juga menetapkan syarat-syaratnya, dan alhamdulillah gayung bersambut. Alhamdulillah. Nah, hari ini
kita memantapkan niat, menguatkan tekad bersama. Kemarin-kemarin mungkin sebagian kita sudah mantap, bismillah, mendukung Anies Muhaimin untuk Pilpres nanti. Hari ini kita kuatkan lagi, kita mantapkan tekad lagi dengan melandaskan pada fatwa Ijtima Ulama yang telah merekomendir agar kita memilih pasangan nomor 1 Anies Muhaimin. Hari ini kita memantapkan niat, menguatkan tekad lagi berdasarkan Ijtima Ulama. Kita dukung dan kita menangkan pasangan calon presiden nomor 1 Anies Rashid Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar. Takbir, takbir, takbir. Karena ini sudah merupakan fatwa dari Ijtima Ulama, wajib bagi kita untuk berjuang bersama-sama memenangkan pasangan nomor 1 Anies Muhaimin. Siap? 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 Amin. Untuk memantapkan niat itu saya buat yel-yel ya. Oke. Kalau saya menyebut amin, jawabnya menang. Ya. Amin jawabnya menang, menang, menang 3 kali. Ya. Kemudian kalau saya sebut Anies, gimana? Menang amin. Oh gitu. Dibalik aja. Menang, oh gitu. Berarti nanti menang amin. Amin menang amin. Oke, jadi dua. Ini ketika saya sebut amin, jawabnya menang, menang, menang. Ketika saya sebut amin menang, jawabnya amin, amin, amin. Ya, yang ketiga Anies presiden. Ya, kalau saya sebut Anies presiden. Ya, nyatet, dicoba dulu. Ya, saya ulangi. Kalau saya menyebut amin, jawabnya menang, menang, menang. Kalau sebut amin menang, jawabnya amin, amin, amin. Kalau sebut Anies presiden, presiden, presiden. Nanti ditutup dengan takbir. Takbir, gitu ya? Baik. Siap-siap ya. Amin. Kurang mantap. Amin. Amin. Amin menang. Ya Rabbal Alamin. Anies. Anies. Anies Baswedan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun. Kita sudah niatkan, kita sudah kuatkan tekad kita. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 kita berduyun-duyun ke TPS, pilih paslon nomor 1 Anies Muhaimin. Dan jangan lupa waktu masih ada, ajak saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk memenangkan paslon nomor 1 Anies Muhaimin. Siap ge? Siap? Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Mahmudi yang telah memberikan sambutan sekaligus pejangan buat kita semua semakin mantap untuk memilih amin.